Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahel Margareta, NIM 119013, Program Studi D3 Teknik Kimia, Poltekkes Mangunwijaya. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kimia analisa 1 mengenai materi penentuan kesadaran air. Namun sebelumnya, kita akan terlebih dahulu membahas kompleksometri. Apa itu kompleksometri? Kompleksometri adalah penentuan kadar suatu ion logam berdasarkan reaksi pembentukan kompleks. Kemudian, senyawa pembentuk kompleks disebut komplekson. Kemudian, senyawa komplekson dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, EDTA, yaitu etilen diamin tetraasetat. Yang kedua, EGTA, etilen glikol tetraasetat. Yang ketiga, DCTA, diaminosiklotetraasetat. Dan yang keempat, NTA, nitrit triasetat. Dari keempat senyawa tersebut, EDTA merupakan komplekson paling stabil, sehingga penggunaannya pada kompleksometri ini lebih luas. Kemudian, EDTA sering juga disebut dengan H4Y. EDTA bentuknya asam, sehingga ia sukar larut dalam air. Berikut adalah rumus bangun dari EDTA. Agar mudah larut dalam air, maka EDTA perlu diubah dalam bentuk garam, sehingga bentuknya menjadi dinatrium etilen diamin tetraasetat. Kemudian, untuk setiap 1 mol logam berbilangan oksidasi 2, 3, atau 4, selalu memerlukan 1 mol Na2H2Y. Contohnya, logam dengan bilog plus 2, Ca2 plus Na2H2Y menghasilkan logam dengan bilog plus 3, Al plus 3 plus Na2H2Y menghasilkan AlHy plus 2 Na plus H plus. Logam dengan bilog plus 4, Sn plus 4 plus Na2H2Y menghasilkan SnY plus 2H plus 2 Na plus. Kemudian, pada titrasi kompleksometri ini, valensi tidak berpengaruh, sehingga perhitungan larutan standarnya tidak menggunakan rumus normalitas, melainkan molaritas. Akibatnya berpengaruh pada rumus titik ekuivalen, sehingga rumus titik ekuivalennya adalah M mol ZUG sama dengan M mol titran sama dengan M gram per BM sama dengan P kali N. Kemudian, pada titrasi kompleksometri ini, indikator yang digunakan adalah indikator pengomplekan. Ketika indikator ditambahkan dengan reduktor, maka warna yang muncul adalah keadaan reduksi pada titik ekuivalen. Kemudian, ketika titrasi dilanjutkan, maka 1 tetes indikator akan berubah warna menjadi teroksidasi. Kemudian kita akan masuk ke dalam prinsip kerja indikator. Misalkan ketika sampel ditambahkan dengan indikator EBT, warnanya akan berubah menjadi biru. Kemudian sampel dititrasi dengan menggunakan larutan standar Na2H2Y. Ketika dititrasi, maka menghasilkan kompleks LEBT, yaitu larutan LEBT warna berubah menjadi merah anggur. Warna merah anggur menunjukkan bahwa sampel tersebut benar-benar mengandung ion logam. Kemudian titrasi dilanjutkan hingga ada perubahan warna. Ketika kompleks dari EBT digantikan dengan EDTA, maka warna merah anggur berubah menjadi biru. Setelah berubah menjadi biru, kita lanjutkan titrasinya. Kemudian warna biru tersebut berubah menjadi biru murni, hingga tidak ada semburat warna merah anggur pada saat titrasi. Maka pada saat itulah TAT sudah tercapai dan titrasi harus segera diakhiri.
masuk ke dalam pelaksanaan titrasi. Titrasi kompleksometri butuh kestabilan pH. Tidak ada perubahan. Nah, untuk menjaga larutan agar pH-nya tidak naik turun, kita memerlukan suatu larutan, yaitu larutan penyangga atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan larutan buffer. Larutan ini ditambahkan pada larutan yang akan dititrasi. Berikut adalah tabel kestabilan pH. Kemudian kita akan masuk ke dalam penggunaan kompleksometri. Yang pertama adalah penentuan ion logam, dan yang kedua adalah penentuan kesadaran air. Penentuan kadar ion logam ini digunakan untuk semua bentuk logam yang mampu diubah menjadi larutan. Lalu, mengapa kesadaran air harus dicek? Karena air sadah merugikan bagi kita. Lalu, apa itu air sadah? Air sadah adalah air yang mengandung garam-garam CuSO4, MgSO4, CaCl2, MgCl2, CaHCO3, MgHCO3. Kemudian, air sadah sementara. Air sadah sementara adalah air sadah yang disebabkan oleh CaHCO3, MgHCO3. Kemudian air sadah tetap. Air sadah tetap adalah air sadah yang disebabkan oleh CuSO4, MgSO4, CaCl2, dan MgCl2. Kemudian yang terakhir adalah air sadah total. Air sadah yang disebabkan oleh keduanya, yaitu air sadah tetap dan air sadah sementara. Kita akan masuk ke dalam langkah-langkah penentuan kesadaran air. Yang pertama adalah membuat 500 ml larutan standar Na2H2Y. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan bahan dengan rumus molaritas sama dengan gram per BM dikali 1000 per liter. Kita masukkan angkanya 0,1, gram yang ditanyakan per BM-nya 372,24 dikali 1000 per 500 ml. Ketemu hasilnya yaitu 18,612 gram. Selanjutnya, membuat 500 ml larutan standar Na2H2Y dengan cara menimbang Na2H2Y sesuai kebutuhan yang telah kita hitung tadi. Kemudian melarutkannya ke dalam labu takar 500 ml dengan aquades hingga tanda batas. Setelah itu, kita akan membuat 100 ml larutan standar primer CaCO3. Karena larutan standar Na2H2Y bukanlah larutan standar primer. Caranya adalah menentukan kebutuhan CaCO3 terlebih dahulu dengan rumus M sama dengan gram dikali kadar per BM dikali 1000 per valensi. Kita masukkan angkanya dimisalkan 0,1 sama dengan gram dikali kadarnya 0,99 per BM-nya 100,09 dikali 1000 per 100. Maka hasilnya adalah 1,009 gram. Kemudian jangan lupa untuk menghitung ulang molaritas CaCO3 dengan rumus M sama dengan gram per kali kadar per BM dikali 1000 per liter. M-nya 0, sama dengan 0,9887 dikali 0,99 per 100,09 dikali 1000 per 100. Maka ditemukan gram yang sesungguhnya adalah molaritas yang sesungguhnya adalah 0,0977.
Kemudian kita masuk ke dalam cara membuat larutan standar primer adalah menimbang tepat kebutuhan CaCO3. Kemudian larutkan CaCO3 dengan 2,5 ml HCl pekat ditambahkan dengan Aquades 10 ml dibantu dengan pemanasan apabila diperlukan. Kemudian encerkan larutan hingga kurang lebih menjadi 50 ml. Dan jangan lupa dinetralkan dengan larutan buffer. Di sini kita memakai larutan amonia yang pH-nya 10. Lalu pindahkan larutan ke dalam labu takar 100 ml dan diencerkan dengan Aquades sampai tanda batas. Dan jangan lupa hitung normalitas yang sudah ada di cara sebelumnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam cara menghitung normalitas standar di natrium EDTA. Nah, setelah kita membuat larutan standar primer tadi, lalu kita titrasikan dengan larutan standar Na2H2Y. Kemudian didapatkan hasil volume totalnya 32,2 dengan volume rata-rata 10,73. Kita masukkan ke dalam rumusnya, Te sama dengan M mol zat uji sama dengan M mol titran. V kali M CaCO3 sama dengan V kali M Na2H2Y. Di sini kita akan mencari molaritas dari Na2H2Y. Kemudian diperoleh molaritas Na2H2Y yaitu 0,0910 molaritas. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penentuan kesadaran air. Yang pertama adalah kesadaran air total. Caranya 100 ml sampel air ditambahkan dengan 2 cc buffer pH 10, lalu ditambahkan 3 tetes indikator EBT dan dititrasi dengan larutan standar EDTA sampai TAT. TAT tersebut warnanya dari merah anggur hingga biru. Kemudian setelah dititrasi, jangan lupa untuk mencatat volumenya dan ulangi titrasi minimal 3 kali. Setelah itu, baru kita mampu untuk menentukan kesadaran total air tersebut dalam satuan ppm. Hasil data titrasi tersebut, kita masukkan data-datanya dan kita hitung. Diperoleh data bahwa volume totalnya adalah 24,5 dengan volume rata-rata 8,16 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus M mol zat uji sama dengan M mol titran sama dengan M gram per BM sama dengan V kali M Na2H2Y. M gram yang ditanyakan per 100 dikali sama dengan 8,1 dikali 0,0910, maka ditemukan hasilnya gram CaCO3 adalah 0,0737. Kemudian kita masuk ke rumus yang terakhir, yaitu 0,0737 per 100, karena 100-nya itu adalah sampel airnya dikalikan 1 juta sama dengan 737 ppm. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesadaran tetap. Cara titrasinya ada perbedaan, yaitu sampel air 100 ml dipanaskan terlebih dahulu hingga volumenya menjadi kurang lebih 70
alas lakmus merah untuk mengecek pH-nya nanti. Kemudian ditambahkan 2 ml larutan buffer dengan pH 10 dan 3 tetes indikator EBT. Lalu dititrasi dengan larutan standar dinatrium EDTA sampai TAT. TAT-nya dari warna merah anggur menjadi biru murni. Kemudian catat volume titrasinya dan ulangi minimal 3 kali. Setelah itu baru kita dapat menentukan kesadaran tetap air dengan satuan ppm. Setelah kita titrasi, kita masukkan data-datanya dan diperoleh volume totalnya adalah 10,7 dengan volume rata-rata tiap titrasi adalah 3,566 ml. Kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu M mol ZUG sama dengan M mol titran, M gram per BM sama dengan V kali M Na2H2Y, M gram per 100 sama dengan 3,566 ml dikali 0,0910 M sama dengan ditemukan hasil gram CaCO3 nya adalah 0,03248. Lalu kita masuk ke dalam rumus yang terakhir, 0,03248 dibagi 100 dikali 1 juta, hasilnya adalah 324,8 ppm. Sehingga kesadaran sementara dapat dirumuskan dengan cara kesadaran total dikurangi kesadaran tetap. Lalu kita masukkan angkanya 737 ppm dikurangi 324